Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama untuk teman-teman S6A yang saya cintai dan untuk Bapak Asad selaku dosen pengampu di mata kuliah Akhlak dan Etika yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Nurul Alifah Bahira. Saya dari kelas S6A dengan NPM 2020 21500 163. Pada hari ini, saya ingin menjelaskan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan akhlak dan etika. Yang pertama itu pengertian akhlak dan keutamaannya. Pertama, kita akan menjelaskan apa itu pengertian akhlak. Ada beberapa hadis yang menunjukkan apa itu keutamaan akhlak, diantaranya yaitu hadis Abu Darda dari Nabi SAW bersabda, tidak sesuatu yang lebih berat timbangannya di atas mizan daripada akhlak yang baik. Hadis riwayat Abu Dawud. Ia berkata, hadis ini hasan sahih dan telah ditasih oleh Albani di dalam sahihnya Sahihah. Atas dasar itu, maka maksud dari hadis di atas adalah akhlak yang baik seorang hamba yang beriman yang bertauhid kepada Rabb-nya sekian alam dan lebih mengutamakan akhlak daripada akhlak lainnya atau dari ketaatan yang hukumnya sunnah. Contohnya, sebagaimana di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anhu berkata, saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sungguh seorang mukmin dengan akhlak yang baik akan menyamai derajat orang berpuasa dan qiyamul lail. Hadis riwayat Abu Dawud. Maka dari ibadah-ibadah sunnah yang kita kerjakan, insya Allah akan baik jika kita iringi dengan akhlak yang baik. Dan jika akhlak seseorang hamba buruk, maka manfaat ibadahnya akan sia-sia. Maka dari itu, saya menasihati untuk diri saya sendiri, dimanapun dan kapanpun, akhlak yang baik yang kita lakukan insya Allah akan berdampak baik dengan ibadah-ibadah lainnya, selagi kita selalu ikhlas melakukannya dengan mencari ridha Allah. Akhlak adalah tata cara atau perilaku yang dianggap baik atau buruk oleh masyarakat. Jadi akhlak itu adalah suatu perilaku yang bisa dianggap baik atau buruk oleh suatu masyarakat itu sendiri. Akhlak juga dapat diartikan sebagai budi pekerti yang baik atau karakter yang dimiliki setiap individu. Akhlak yang baik adalah akhlak yang sesuai dengan ajaran agama dan norma-norma yang berlaku di dalam suatu masyarakat. Keutamaan akhlak yang baik sangatlah penting di dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa keutamaan akhlak yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari antara lain yaitu yang pertama adalah ikhlas. Keutamaan akhlak yang pertama adalah ikhlas, yang artinya melakukan sesuatu dengan tulus tanpa pamrih dan berikhtiar dengan ikhlas. Maka manusia akan merasa tenang dan mendapatkan kebahagiaan. Jadi ikhlas itu adalah sesuatu yang dilakukan dengan tulus atau tanpa pamrih, dengan berikhtiar dan ikhlas. Maka manusia akan merasa tenang dan mendapatkan kebahagiaan. Ikhlas itu apa ya? Tulus. Ikhlas itu tulus. Jadi misalnya contohnya seperti jika ada seseorang yang melakukan kesalahan lalu minta maaf dengan kita harus ikhlas memaafkannya tanpa harus ada rasa dendam, rasa marah, rasa kecewa, karena bagaimanapun manusia tidak ada yang sempurna. Tugas kita adalah memaafkan dengan ikhlas agar nanti kita juga bisa mendapatkan kebahagiaan yang ikhlas, yang tulus. Yang kedua adalah sabar. Sabar artinya itu mampu menahan diri dari segala bentuk ujian dan cobaan yang datang. Dengan sabar, maka manusia akan belajar untuk mengendalikan diri dan mengendalikan diri dan menjaga kesabaran dalam hatinya di setiap situasi. Jadi sabar itu jika kita diberi cobaan sama Allah,
kita harus sabar, karena bagaimanapun semua masalah pasti ada jalan keluarnya. Bagaimana kita menyikapi masalah itu sendiri. Jadi sabar itu diperlukan untuk setiap permasalahan kita yang ada. Selain sabar, kita juga harus berikhtiar untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nanti kita jadi terbiasa untuk bisa mengendalikan diri kita melalui sabar itu sendiri. Yang ketiga adalah tawadu. Tawadu artinya adalah rendah hati dan tidak sombong. Dengan sikap tawadu, manusia akan menjadi lebih mudah bergaul dengan orang lain dan tidak merasa lebih dari orang lain. Jadi setiap kita memulai untuk berbaur dengan masyarakat, kita tidak boleh sombong atau tinggi hati. Kita harus tawadu, yaitu rendah hati, tidak boleh sombong, karena dengan tawadu itu kita bisa menempatkan diri sebagaimana lingkungan yang bermasyarakat itu sendiri. Jadi kita tidak boleh sombong, karena biasanya sombong itu bakalan dijauhin sama lingkungan, karena tidak bisa menempatkan diri dan tidak tahu caranya berbaur dengan masyarakat. Yang keempat yaitu jujur. Keutamaan akhlak yang keempat adalah jujur. Jujur artinya tidak berbohong dan selalu berkata benar. Dengan bersikap jujur, manusia mendapatkan kepercayaan orang lain dan dihormati oleh setiap masyarakat. Balik lagi, kepercayaan orang lain itu sulit didapatkan. Jadi kita harus jujur untuk mendapatkan kepercayaan orang lain. Jujur itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang kelima itu berkasih sayang. Keutamaan akhlak yang kelima yaitu berkasih sayang. Kasih sayang artinya peduli terhadap sesama dan tidak hanya memikirkan diri sendiri. Dengan bersikap kasih sayang, manusia akan menjadi lebih peka terhadap kebutuhan orang lain dan dapat mempererat tali persaudaraannya. Jadi kalau kita berkasih sayang, orang juga bakal berkasih sayang dengan kita. Kalau kita berkasih sayang, kita peduli dengan masyarakat, kita peduli dengan lingkungan, sehingga nanti kita banyak disenangi oleh lingkungan kita, masyarakat, karena kita orangnya berkasih sayang. Kalau kita berkasih sayang kepada semua orang, pasti semua orang juga akan berkasih sayang kepada kita. Jadi akhlak yang baik itu salah satunya adalah selalu berkasih sayang. Dengan menerapkan keutamaan akhlak tersebut dalam kehidupan sehari-hari, maka manusia akan menjadi lebih baik dan dihormati oleh masyarakat sekitarnya. Maka keutamaan dari akhlak baik dapat disimpulkan bahwa ibadah yang wajib dan sunnah akan menjadi penambah pahala, apalagi kita diiringi dengan perilaku tersebut. Tetapi apabila kita tidak mengiringi dengan akhlak yang baik, akan menjadi hal yang sia-sia, sebagaimana hadis Aisyah di atas. Yang kedua, saya akan membahas adab atau etika belajar dalam Islam. Belajar merupakan salah satu kewajiban dalam Islam. Oleh karena itu, Islam memberikan panduan mengenai adab atau etika belajar yang harus dijalankan oleh setiap muslim. Berikut ini adalah beberapa adab atau etika belajar dalam Islam. Yang pertama yaitu niat yang ikhlas. Sebelum belajar, seseorang muslim harus memiliki niat yang ikhlas, yaitu belajar semata-mata untuk mencari ridho Allah. Dengan niat yang ikhlas, maka setiap ilmu yang mempelajari atau yang dipelajari akan menjadi ibadah. Yang kedua, membaca bismillah atau basmalah. Sebelum memulai belajar, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu sebagai tanda pemulaan yang baik dalam belajar. Yang ketiga yaitu menghormati guru atau pengajar. Seorang muslim yang harus menghormati guru atau pengajar yang memberikan ilmu kepadanya. Hal ini dilakukan sebagai bentuk penghargaan terhadap ilmu yang diberikan. Yang keempat yaitu berdoa sebelum dan sesudah belajar. Seorang muslim sebaiknya berdoa sebelum dan sesudah belajar agar ilmu yang dipelajari dapat bermanfaat dan berguna. Yang kelima yaitu menjaga kebersihan diri dan lingkungan.
Seseorang muslim harus menjaga kebersihan diri dan lingkungan sekitar ketika belajar. Hal ini dilakukan agar tidak mengganggu konsentrasi belajar dan untuk menjaga kesehatan kita. Yang keenam itu tidak mengganggu ketenangan orang lain. Seorang muslim harus menghindari mengganggu ketenangan orang lain ketika belajar. Hal ini dilakukan agar suasana belajar menjadi tenang dan nyaman. Yang ketujuh yaitu menghindari perdebatan yang tidak perlu. Seseorang muslim sebaiknya menghindari perdebatan yang tidak perlu ketika sedang belajar. Hal ini dilakukan agar tidak mengganggu konsentrasi belajar untuk menjaga kerukunan. Dengan mempertimbangkan adab atau etika belajar dalam Islam, diharapkan setiap muslim dapat mengambil manfaat dan keberkahan dari setiap ilmu yang dipelajari. Semoga bermanfaat. Salah satu agar kita menjadi penuntut ilmu yang dihiasi dengan akhlak baik diantaranya yaitu sabar. Kenapa sabar? Karena kita sudah seharusnya dan sepantasnya bagi penuntut ilmu untuk sabar. Sabar yang dikatakan itu seperti apa? Sabar ketika menahan ilmu yang ingin kita dapatkan dan ingin kita pahami. Teringat seperti perkataan para ulama mengatakan, ikatlah ilmu dengan tulisannya. Apa yang kita dengar dan kita pahami harus kita ikat seperti perkataan para ulama pada zaman dahulu. Dan setelah itu baru kita amalkan ilmu itu sesuai apa yang kita butuhkan untuk kebaikan. Selanjutnya yaitu ikhlas. Sebagai penuntut ilmu, kita harus niatkan ikhlas apa yang seharusnya kita ketahui. Ikhlas yang harus kita ketahui di sini adalah ikhlas menuntut ilmu karena Allah dan bukan karena manusia ataupun dunia. Karena keinginan dan niat kita itu hal yang paling utama dalam penuntut ilmu, agar kita terhindar dari sifat iri dan ketenaran. Nah, selanjutnya adalah memanfaatkan waktu. Sebagai penuntut ilmu, kita sudah seharusnya tahu bahwa memanfaatkan waktu adalah hal yang sangat berharga. Sebagai contoh, orang cerdas pandai memanfaatkan waktu mudanya untuk hal-hal yang bermanfaat untuk dirinya, karena setiap jam yang ia pergunakan untuk mencari ilmu atau pergunakan dengan kebaikan lainnya akan berubah positif. Maka nasihat untuk diri saya sendiri, terutama pergunakanlah waktu dan masa mudamu di mana kelak masa-masa itu akan membuahkan hasil, daripada kita bersungguh-sungguh dan ikhlas karena Allah. Yang ketiga yang akan dibahas adalah etika beragama, berbangsa dan bernegara dalam Islam. Etika beragama, berbangsa dan bernegara dalam Islam sangat penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini bertujuan agar setiap individu dapat hidup secara harmonis dengan sesama manusia dan lingkungan sekitarnya. Dalam Islam, etika beragama ditunjukkan dengan menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Selain itu, etika beragama dan berbangsa bernegara dapat diterapkan dengan cara menghormati hak-hak orang lain, menghargai keberagaman dalam kehidupan bermasyarakat, serta taat pada hukum dan peraturan yang berlaku di negara. Sebagai umat Islam, kita juga harus memperlihatkan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menjaga kebersihan lingkungan, memelihara keanekaragaman hayati, serta mengurangi penggunaan bahan-bahan yang merusak lingkungan. Dalam konteks berbangsa dan bernegara, Islam mengajarkan kita untuk menghargai kedaulatan negara dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Kita juga harus memperlihatkan sikap toleransi dan menghormati perbedaan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan menerapkan etika beragama, berbangsa, dan bernegara dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menciptakan masyarakat yang harmonis dan damai serta membangun negara yang maju dan sejahtera. Yang terakhir yaitu pengertian musyawarah dan etika berdemokrasi dalam Islam. Pertama, kita akan membahas apa itu musyawarah. Musyawarah merupakan fitrah manusia dan merupakan tuntunan stabilitas suatu masyarakat. Hal ini disyariatkan dalam Islam karena untuk mewujudkan keadilan manusia dan juga untuk memilih
apa yang ingin baik bagi mereka yang sesuai dengan syariat dan hukum-hukum Islam. Dan apa itu etika yang harus kita ambil ialah kedermawanan terhadap segala situasi. Maka berbahagia di dunia dan akhirat insya Allah. Yang selanjutnya ialah kita harus selalu berpedoman kepada Al-Quran dan sunnah-sunnah, karena apa yang terkandung di dalamnya sudah dijelaskan bagaimana kita selalu patuh terhadap ulul amri dan pemerintah kita. Musyawarah adalah proses diskusi dan pembahasan bersama untuk mencapai suatu kesepakatan dalam suatu perkumpulan atau organisasi. Dalam Islam, musyawarah sangat dianjurkan sebagai bentuk pengambilan keputusan yang demokratis dan partisipasif. Ketika berdemokrasi, dalam Islam mengacu pada nilai-nilai moral yang harus digenggam teguh dalam proses musyawarah dan pengembalian keputusan. Beberapa etika berdemokrasi dalam Islam antara lain membuka pikiran dan hati untuk menerima pandangan orang lain. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak sendiri atas kehendak orang lain. Yang ketiga, mendengar dan memahami argumen orang lain dengan seksama. Keempat, memberikan kesempatan yang sama kepada semua pihak untuk berbicara dan menyampaikan pendapat. Yang kelima, mencari titik temu dan menghindari perpecahan. Dalam Islam, musyawarah dan etika berdemokrasi itu sangat penting untuk menciptakan keharmonisan dan kelarasan dalam masyarakat. Dengan adanya musyawarah dan demokrasi dan etika berkomunikasi yang baik, diharapkan tercipta keadilan dan kebersamaan dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.